Perkenalkan, saya Sinta Maharani Sakura dengan NIM 152222012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan konsep desain saya mengenai Cosmo Hub yang bertempatan di segitiga Mas Kosambi dengan slogan Create Spaces Connected Lives. Jadi, konsep yang ingin dibawakan oleh Kosambi Modern Hub ini merupakan mixed use yang inovatif dengan memadukan tiga pengalaman. Yang pertama ada teknologi interaktif, yang kedua kantor modern yang inspiratif, dan juga pusat komunitas yang inklusif. Selanjutnya, terdapat pula tiga pilar utama yang ikut mendukung. Yang pertama adalah life, untuk menyediakan ruang bagi setiap orang untuk hidup, bekerja, dan berekspresi. Selanjutnya, create, mengajak setiap individu untuk berkreasi, berinovasi, dan mengeksplorasi ide-ide baru. Dan connect, memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar komunitas. Selanjutnya terdapat pula study board. Yang pertama ada experience space, ada pula plaza, outdoor, communal space, dan courtyard. Dan terdapat pula programming di mana terdapat KDB 6772, KDH 2418, KLB 24187, dan KTB-nya di bawah dari 70%. Dan terdapat pula presentase di tiap segmennya. Yang paling menduduki peringkat paling atas ada commercial dan tech hub dengan presentase 40%. Di dalamnya terdapat supermarket, toko elektronik, distro, playground, fitness center, bioskop, farmasi, dan food court. Lanjut ada communal space, dan ada pula green and public spaces. Selanjutnya terdapat pula circulation and parking, ada pula fasilitas umum dan service area, serta office dengan menduduki persentase 15%. Terdapat pula standar di tiap-tiap fasilitasnya dan dikalkulasikan dengan luasannya. Kemudian pada site plan, di mana terdapat tech hub dan komersial yang letaknya saling beriringan, itu mendukung sifat komersial dan teknologi yang dinamis. Selanjutnya terdapat pula communal space yang biru muda, itu terletak di pusat, itu menjadi focal point untuk interaksi dan juga dekat dengan side entrance. Selanjutnya ada pula green and public space, itu tersebar di beberapa bagian, namun di sini terlihat di tengah sebagai void ini, itu untuk mendukung keberlanjutan dan kenyamanan. Selanjutnya ada office, yang terletak di Jalan Gandapura, itu ditujukan supaya aksesnya lebih tenang. Dan terdapat MICE yang dekat dengan Jalan Ahmad Yani, itu karena memberikan akses yang strategis apabila terdapat kegiatan besar. Selanjutnya ada parking dan drop off. Parking ada di basement dan drop off ada di sisi berdekatan dengan Jalan Ahmad Yani. Selanjutnya dari sirkulasi pedestrian, di mana terdapat dua jalur. Yang pertama yang menuju main entrance dari Grab, dari drop off shelter, dari bus parking, dari halte halte angkot, dan juga dari drop off mobil, itu semuanya terintegrasi menuju main entrance. Dan apabila yang ingin melaju dari Jalan Gandapura itu dapat melalui side entrance. Selanjutnya untuk sirkulasi kendaraan itu semuanya terfokus pada Jalan Ahmad Yani, di mana mobil ini melalui lintasan ini apabila ingin ke basement parking bisa langsung membelokkan ke kiri, dan nanti parking itu akan keluar dari sisi parking out ini. Dan semuanya terintegrasi satu arah, jadi searah ini. Kemudian ada pula untuk bus parking itu langsung berdekatan dengan Jalan Ahmad Yani, dan berdekatan pula dengan drop off shelter dan juga halte bus, halte angkot. Dan ini untuk sirkulasi basement, itu semuanya diarahkan menuju ujung ini. Nah, sampai di ujung nanti semuanya mengelilingi basement, dan apabila yang keluar itu dapat melalui jalur tengah ini dan keluar di sisi kanan ini. Dan sama pula halnya dengan kendaraan roda 2. Kemudian terdapat pula messing dan form, di mana tower tertinggi ini diletakkan di Jalan Gandapura. Tujuannya untuk menghalau sinar matahari sore supaya tidak terlalu paparannya tidak terlalu tidak terlalu mengganggu kenyamanan pengunjung. Selanjutnya ada void di tengah yang kuning ini, itu selain sebagai ruang terbuka dan untuk mendorong interaksi sosial, itu juga dapat meningkatkan sirkulasi udara supaya lebih optimal. Nah, selanjutnya ada pula podium ini karena sebagai main entrance juga, jadi semungkin visualnya itu menarik untuk pengunjung itu supaya mendatangi titik ini gitu. Jadi masa bangunan ini fokusnya pada sirkulasi, orientasi, dan juga fungsi. Selanjutnya terdapat sun hours analysis, di mana dapat dilihat bahwa bangunan yang mengarah ke Jalan Ahmad Yani ini tidak terlalu terpapar sinar matahari yang terlalu berlebihan gitu. Selanjutnya ada pula block plan dan ruang hijau, di mana di setiap roof ini akan menjadi green roof, dan juga di area tengah ini. Selanjutnya ada pula block plan-nya, di mana Tech Hub itu ada di utara ini, ada di Jalan Gudang Utara, dan Plaza itu akan berada di tengah. Side entrance itu ada di Jalan Gandapura, dan main entrance-nya ada di Jalan Ahmad Yani, serta MICE ada di bawah Office Tower, dan juga komersial itu ada di sisi Jalan Ahmad Yani hingga ke Gudang Utara ini, serta ada pula co-work space dan MICE pula yang ada di atas main entrance. Berikut untuk layering lebih jelasnya melalui pembagian segmen warnanya. Dan ini untuk segmen pilihannya, di mana saya memilih segmen yang paling
paling kanan, di mana itu yang tadinya eh, dilewati Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan Gudang Utara yang ini. Jadi saya pilih yang Tech Hub, Office dan Komersial. Itu di mana Tech Hub itu ada di lantai paling atas dan dilanjut di bawahnya ada komersial dan di bawahnya lagi ada basement dan MICE itu ada di lingkaran ini serta di bawah MICE itu akan ada main entrance dan juga dapat berfungsi sebagai komersial. Selanjutnya di atasnya ada coworking space dan dapat juga berfungsi sebagai office. Dan ini adalah sirkulasi vertikalnya di mana ini merupakan jalur tangga darurat. Dan ini untuk programming di tiap masanya, jadi didapat itu 11.000 tanpa area hijau. Namun apabila ditambahkan pula dengan area hijau, itu akan menjadi 15.000. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.